saat itu terus terang aja Pak ya, terutama karyawan saya. Karena bukan sedikit tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID. Pada saat saya harus melepaskan mereka, ibaratnya saya keingatan seperti seorang ibu ya melepaskan anaknya untuk pergi berperang. Itu awal dari perasaan saya. Berat saya Pak. Saya nangis dengan mereka karena Tribuners kembali bertemu dalam program spesial Sang Tokoh. Hingga saat ini pemerintah masih serius dan tentu masih menjadi pekerjaan utama pemerintah baik pusat, daerah, dan semua stakeholder untuk memangkas, memutus penyebaran corona. Dan hingga saat ini berada dalam tahap program vaksinasi. Dan ternyata tidak segampang, tidak semudah itu untuk melaksanakan program vaksinasi. Ada kelompok-kelompok, ada masyarakat yang masih enggan dengan beragam alasan, entah itu takut dan persoalan yang lain. Saya, Hoiruman, selama 30 menit ke depan akan berbincang mengenai pelaksanaan vaksinasi bersama Direktur Siloam Hospital PAL 2 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Paulina Kasih, MKes. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, Ibu. Terima kasih sudah menerima kami bersama tim untuk ingin tahu pelaksanaan vaksinasi yang ada di Rumah Sakit Siloam khususnya. Ibu Paulina, vaksinasi ternyata tidak semulus apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi gambaran kita. Ya, benar. Ada warga yang masih enggan, entah itu takut dan alasan-alasan yang lain. Nah, bagaimana sih Ibu khususnya atau manajemen Siloam dalam menghadapi fenomena-fenomena seperti ini, Bu, agar supaya masyarakat mau untuk melaksanakan vaksin? Oke, terima kasih sekali Pak, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menghimbau bagaimana ke depan semua masyarakat itu mau menunjang program pemerintah sehubungan dengan masalah pandemi COVID ini. Jadi awalnya untuk melaksanakan vaksinasi ini, ya banyak orang-orang pada takut. Semua katakan takut dengan masalah-masalah side effect daripada reaksi vaksin itu sendiri. Jadi awalnya itu terutama ya saya membicarakan di lingkungan kita di Siloam PAL 2. Saat mau ditunjuk Siloam PAL 2 sebagai salah satu rumah sakit untuk melayani vaksinasi terhadap pasien-pasien. Jadi image pasien di sini ya mereka bilang Siloam PAL 2 itu rumah sakit COVID. Sarangnya COVID ya. Sarang COVID ya, seperti itu sarang COVID. Jadi mereka pada takut datang ke sini. Jadi bagaimana caranya? Saya itu harus menjawab ke mereka. Jadi pertama itu saya hubungi dulu teman-teman saya. Ayo kita vaksinasi secara massal untuk pertama kali di auditorium Unsrat. Nah, Siloam PAL 2 berpartisipasi dalam hal ini, membawa tim untuk ke sana. Itu awal Februari ya? Awal Februari, pada tanggal 5 Februari ya. Iya, betul. Jadi kami dari tim Siloam juga, dan saya senang kalau kita sebagai rumah sakit swasta harus berperan aktif dalam menunjang program pemerintah. Jadi saya membawa tim dari sini sebanyak 6 orang. Jadi kita ikut mensukseskan vaksinasi massal di auditorium Unsrat, kalau tidak salah ya, tanggal 5 Februari 2021. Itu pertama kali. Kemudian yang kedua kalinya begitu juga. Dan ada vaksinasi untuk lansia. Nah, untuk lansia ini kan saya dari rumah sakit swasta mencari semua para teman-teman lansia-lansia di tengah-tengah keluarga teman-teman sebanyak
orang mendaftar di Siloam Palua itu 215 orang. Begitu. Dan ini semua yang kami bawa pada saat itu datang Pak Menteri Kesehatan. Jadi kami gerakan itu pasien-pasien lansia. Jadi pertama kali untuk menyuntik pasien lansia di auditorium Unsrat itu di Siloam Palua orang mendaftar itu 215 orang. Artinya awal-awal pelaksanaan vaksinasi penuh dengan perjuangan ya, harus mengajak warga. Harus mengajak warga. Sekarang mereka malah berdoyon-doyon ke sini. Mereka berdoyon ke sini. Betul. Sebelumnya seperti itu sulit saya bagaimana menghadapi ini. Nah, sekarang ini untuk vaksinasi yang awalnya itu kan di auditorium Unsrat. Mereka itu kan masih muda. Karena nggak takut COVID kan? Iya. Karena di sana kan di tempat terbuka dan lain sebagainya. Nah, pada saat Siloam Palua ini ditunjuk sebagai rumah sakit melayani vaksinasi, mereka pada takut. Ada COVID, serang COVID dan lain-lain sebagainya. Tapi saya buktikan ke mereka, di sini betul COVID, tapi semua ruangan itu ditata sesuai standar. Jadi kalian tidak akan terpapar. Karena untuk melayani vaksinasi COVID ada ruangan tersendiri di ruangan non-COVID emergency. Nah, sekarang yang mungkin Bapak melihat banyak orang yang sedang mengikuti vaksinasi ya kan? Nah, itu mereka antrian, tapi antrian secara teratur, nggak bisa berkerumun. Kemudian masuk sesuai jamnya, gitu semua kita atur sesuai protokol kesehatan. Jadi seperti itu, Pak. Menarik, Dokter. Memang sejak muncul COVID di Sulawesi Utara, Siloam termasuk rumah sakit bahasa yang sangat ekstrim dicap sebagai sarangnya COVID karena termasuk rumah sakit yang menerima pasien itu. Bagaimana sih manajemen meminimalisir ini semua? Stigma-stigma yang ya negatif lah bahasanya. Gimana? Jadi awalnya kan, awal buka Siloam Palua ini kami melayani pasien umum. Sejak 7 November 2019 kami buka menerima pasien umum. Sampai di 2020 pada tanggal 20 April 2020 kami ditunjuk sebagai oleh SK Gubernur 134 tahun 2020 tanggal 18 April 2020 yang mana Siloam Palua sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah, sejak itu kami tidak membuka lagi untuk menerima pasien umum, baik di emergensi maupun di rawat inap. Jadi seperti itu, Pak. Oh gitu. Ibu, kembali lagi ke persoalan vaksin. Ketika Ibu mengajak masyarakat, mengajak teman dan sebagainya untuk mau, apakah saat itu Ibu sudah melaksanakan vaksin? Pertama kali harus saya yang duluan dan seluruh karyawan-karyawan di Siloam Palua. Seperti uji coba dong. Uji coba. Jadi kita harus memotivasi ke orang yang mana benar-benar ini kita divaksinasi itu nggak apa-apa dan aman. Jadi terutama seluruh karyawan yang saya ajak untuk vaksinasi duluan. Berarti sudah disuntik duluan ya? Suntik duluan. Jadi selama itu karyawan kita di Siloam Palua 100% sudah divaksinasi. Baru mengajak orang lain. Oke. Termasuk saya sendiri juga. Oh gitu. Sebagai bukti ya. Supaya bukti tidak apa-apa aman untuk divaksinasi. Ibu, kami sangat terkesan ketika kami bersama keluarga besar Tribun usai divaksin, Ibu selalu memberikan motivasi dan kami yang sebelumnya tidak tahu, tidak mengerti menjadi tahu. Apakah itu bagian dari kiat-kiat agar supaya masyarakat mau, tidak takut, atau seperti apa sih? Oke, Bapak tanya seperti itu, mohon maaf ya, terharu saya terbuka karena selama ini waktu petugas dari Tribun datang ya, mohon maaf ya, saya harus itu. Ada yang datang satu malam katanya nggak tidur, takut. Kenapa? Aduh mikir, besok katanya mau divaksinasi, jadi satu malam nggak bisa tidur. Akhirnya datang ke sini tensi naik. Setelah tensi naik, saya turun. Betul. Bu, kami termasuk rombongan yang tensinya 160 lebih, Bu. Jadi pada saat itu ya, dari
bayangkan coba ya, kita sebagai pemuka masyarakat, kemudian kita takut. Bagaimana dengan masyarakat awam? Iya. Mereka pasti lebih takut, apalagi dengan hoax segala macam ya. Jadi pada saat itu saya ketawa, saya datangi sudah, oke Pak, nggak perlu takut. Kenapa Bapak harus takut? Sedangkan saya sudah lansia aja, saya berani disuntik. Apalagi kan kalian masih muda. Masih muda, betul. Iya, jadi aman. Mana lebih baik Pak? Saya lebih takut kena COVID daripada saya nggak disuntik, ya kan? Kalau disuntik itu ibaratnya, dan kalau kita nggak disuntik, ibaratnya 100% kita bisa kena COVID kan? Kalau disuntik bisa 50% kena, 50% tidak. Dan kalau kita disuntik sesuai dengan prosedur itu, paling 50% kita setelah disuntik, kita akan kena itu cuma bagi 3 kan? Bisa kena, sedang, ringan, berat. Ya toh? Dibagi 15, jadi bagi 3 berarti hanya kena 15%. Daripada 100% kita kena COVID. Ya kan? Betul. Bukan pada saat kita disuntik, kita tidak akan kena, kita akan kena. Ya kan? Tapi ini semua kan namanya COVID, pandemi, kita masih dalam taraf penelitian kan, karena COVID baru ya. Jadi faktor-faktor itu yang sering saya bilang ke mereka, mending kita disuntik, kita ada perlindungan dalam tubuh kita kan. Jadi kalau nggak disuntik ya, ibaratnya kita terima COVID 100%. Langsung ya? Iya, 100% kita terima dia kan. Dan sering saya katakan, saya melihat pasien di sini, aduh kalau kena COVID luar biasa katanya, dadanya rasa sesak, nafas itu rasa sesak. Jadi saya bilang, ibu-ibu dengan bapak mau seperti itu kan, kita nggak mau sampai seperti itu, seperti itu. Nah Pak, akhirnya bapak itu, saya bilang Pak, coba dites lagi bapak sebenarnya, karena bapak takut sampai bapak punya tekanan naik. Jadi kalau bapak enggak takut, bapak tenang, enggak usah pikirin COVID itu disuntik akan terjadi apa, side effect apa, itu enggak perlu kita pikirin. Ayo sekarang di tes lagi tensi, ya normal. Jadi sempat disuntik, jadi seperti itu. Artinya dengan kiat-kiat seperti itu juga membuahkan hasil ya dokter ya? Berhasil. Jadi sekarang ini yang sudah divaksinasi ya Pak ya, di Siloam Pal 2, vaksinasi pertama ya, kita jangan melihat vaksin apa yang kita suntik segala macam ya, kita jangan lihat merek vaksinnya, tapi kita melihat dampak dari vaksinasi itu. Jadi selama ini di Siloam Pal 2 sudah kami suntik vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Jadi jumlahnya total ada 2.207 orang. Luar biasa. Itu ya, jadi sudah sekian. Itu dari Manado saja atau beberapa daerah sekitar Manado Ibu? Jadi itu mereka datang, hanya mereka mau kadang yang datang sendiri, mereka bawa KTP, mereka mendaftar gitu. Karena mereka sudah tidak takut lagi Siloam Pal 2. Sudah percaya diri ya? Sudah percaya diri, yang mana bukan sarang COVID lagi, memang betul ada sarang COVID, tapi sarang COVID itu di bendung, ya kan? Betul. Tapi sudah bendung, dia di satu tempat tersendiri. Jadi dia tidak akan terpapar bagi orang lain. Betul sekali. Karena situasi rumah sakit Siloam Pal 2 ini semua sudah diatur dengan tekanan negatif Pak. Jadi aman. Dan termasuk kita yang bekerja di Siloam Pal 2 ini. Jadi setiap hari, ya puji Tuhan ya Pak, itu merupakan satu anugerah. Di tempat kita ini kami melayani COVID 20 April 2020, ya kan? Dan di bulan April ini, setahun ini, kami akan membuka lagi pelayanan umum dan pelayanan COVID. COVID itu dia di kisaran tetap di lantai 3, nggak jadi masalah dia, ya kan? Sudah diatur. Dan di lantai 5 nanti kami akan buka rawat inap untuk khusus pasien umum. Dan di depannya itu adalah pasien-pasien umum dan kantor saya di belakang itu. Jadi kan kalau terpapar istilahnya kena duluan dong. Kena dulu. Itu Pak. Jadi seperti itu. Ibu, hingga saat ini masih ada warga yang menolak, ketakutan atau apapun itu. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan oleh pemerintah atau petugas medis ataupun satgas ataupun siapapun yang terlibat untuk dalam rangka mencegah
penyebaran COVID ini, Bu? Oke. Jadi pertama ya, untuk mencegah penyebaran COVID ini kita harus pertama-tama menunjang program pemerintah yang ada. Karena pemerintah tidak mungkin mendatangkan vaksin dan lain-lain sebagainya tanpa diuji coba dulu di tempat di mana kita membeli vaksin itu. Itu kan sudah diprogramkan pemerintah. Tidak mungkin pemerintah akan memberikan kepada rakyatnya sesuatu yang tidak baik. Mengorbankan rakyat ya? Mengorbankan rakyat. Tidak mungkin lah. Ya kan, pemerintah selalu memberi itu yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kan kita ini anak-anak bangsa toh. Iya, betul. Jadi selalu pemerintah memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Jadi seperti itu yang saya rasa. Jadi bagaimana kita sebagai pelaksana di lapangan, kita harus menjelaskan ke mereka. Kita harus menunjang program pemerintah. Siapa saja, ya kan? Pemerintah sudah berkorban membeli vaksin dan lain-lain sebagainya. Tentu biaya sangat besar kan? Biaya itu bukan kecil, sangat besar Pak. Dan sekarang kita sebagai masyarakat hanya mau menerima atau tidak. Betul. Nah, untuk masyarakat ini bisa menerima sehubungan dengan vaksinasi ini, bagaimana kita sebagai petugas kesehatan, satgas dan lain-lain sebagainya yang kita terlibat di jajaran untuk melaksanakan vaksinasi, kita itu harus memotivasi ke mereka. Yang mana COVID itu kita lebih takut kena COVID daripada kita menerima side effect daripada vaksin itu. Betul sekali, Bu. Tapi hingga saat ini kan sudah menunjukkan performa yang positif ya. Artinya vaksin ternyata mampu menekan angka kasus aktif. Iya. Kan seperti itu ini data yang terlihat ini. Berarti artinya ini sangat bermanfaat sekali dong. Gitu. Oke. Terus kira-kira kan ini setelah rame vaksin, bagi masyarakat yang mau kemudian sudah disuntik 2 kali, kadangkala agak merasa percaya dirinya terlalu berlebihan, sehingga abe pakai masker, tidak lagi hand sanitizer dan seterusnya. Himbauan-himbauan semesti ini yang harus dilakukan itu. Jadi kan selama ini ya para peserta vaksinasi yang datang di Siloam 2 tak henti-hentinya para petugas kesehatan yang ada di Siloam 2 ini, para dokter, termasuk saya sendiri, saya suka motivasi ke mereka seperti tadi Bapak sebelum datang, saya dengan mereka berbincang-bincang. Apa yang Ibu takutin? Ibaratnya kan lebih takut kita tidak vaksinasi daripada kita divaksinasi. Nah, kadangkala divaksinasi itu orang memikir side effect-nya begini, ada beginilah, ada demam lah, ada panas lah, sakit kepala. Iya, kadangkala memang ada seperti itu. Tapi kalau kita merasa itu kok hanya side effect ringan aja, kenapa kita harus takut? Betul. Iya kan? Saya pernah ngomong sampai dengan seorang bapak, saya bilang, Pak, kalau cuma batuk pilek, ya kan? Waktu itu dia bilang, Dok, saya ada gejala. Sesudah 2 minggu disuntik, saya kena batuk pilek. Pak, mohon maaf ya, kan sejak zaman purbakala sudah ada itu batuk pilek. Saya sampai bilang begitu. Jadi kalau Bapak mau tanya 2 minggu lalu Bapak divaksinasi, sekarang ini baru Bapak mau tanya, aduh enggak kok Pak, itu mungkin Bapak kecapean, atau Bapak kena hujan, atau Bapak mungkin tidur pakai AC terlalu dingin dan lain-lain sebagainya, saya itu enggak tahu. Tapi kan coba Bapak pikir, kalau batuk pilek itu bukan nanti sekarang, bukan nanti ada vaksin, sejak dulu-dulu sudah ada. Iya betul Ibu. Nah, begitu dia, akhirnya dia mengantisipasi yang positif. Betul. Memang salah satu kendala atau yang ditakuti oleh masyarakat adalah dampak pasca suntik ini tadi, Ibu. Nah, bagaimana Ibu bersama tim memberikan edukasi, penjelasan kepada masyarakat sehingga muncul rasa takut itu hilang? Jadi kami bilang, Ibu, Pak, hari ini kan Ibu Bapak disuntik, ya kan?
Jadi kalau ada gejala-gejala yang timbul ya, dong Bapak segera telepon pada nomor telepon ini. Dikasihkan pada saat dikasih kartu, dijelaskan ke mereka. Mungkin dong Bapak juga pernah di sini kan merasakan seperti apa karyawan-karyawati petugas menjelaskan ke Bapak. Ya, sama seperti itu. Akhirnya mereka mengerti, mereka harus balik, dan kalau ada apa-apa silahkan datang telepon, dan kami siap untuk membantu. Jadi seperti itu. Menarik sekali Ibu. Bincang-bincang akan kita lanjutkan lagi Ibu ya. Tribuners, itulah bincang-bincang bersama Ibu Dr. Paulina Kasih. Tentu kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini.